Pada malam yang amat suci ini, kita berkumpul untuk merayakan puncak dari iman Kristiani kita, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Terang lilin Paskah yang baru saja kita nyalakan melambangkan Kristus yang menghalau kegelapan dosa dan maut. Terang yang juga mengubah hati dan pikiran kita dari yang lama kepada yang baru. Kita merenungkan bagaimana peristiwa dahsyat yang diceritakan oleh Injil Matius bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi sebuah transformasi, perubahan, keadaan yang mengubah para pengikut Kristus dari putusasaan, kegelapan, menjadi sukacita yang meluap-luap. Kita dengar dari bacaan Injil tadi suasana yang terjadi di sekitar kuburan Tuhan itu. Pada satu sisi, ketika malaikat Tuhan datang dengan kekuatan dahsyat menggulingkan batu kubur itu, ada para penjaga yang gentar ketakutan. Mereka terperanjat, ya tadi dikatakan seperti orang mati, tidak dapat berbuat apa-apa, menyaksikan karya Tuhan, malaikat Tuhan. Tetapi bagi para wanita yang setia, Maria Magdalena dan Maria yang lain, malaikat yang sama membawa pesan yang berbeda. Jangan kamu takut. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus mengubah orientasi hidup para pengikutnya. Jika sebelumnya mereka takut, bersembunyi, menghindari otoritas atau penguasa yang menyalibkan sang guru mereka, berita kebangkitan memberikan keberanian, menghilangkan ketakutan. Ketakutan akan maut telah dikalahkan oleh kenyataan bahwa Tuhan hidup. Para wanita datang ke kubur. Tadi kita dengar menjelang fajar menyingsing, masih gelap-gelapnya pagi hari, dengan hati yang berat oleh duka. Namun apa yang terjadi setelah mendengar warta malaikat bahwa ia tidak ada lagi di sini sebab ia telah bangkit, keadaan batin mereka berubah drastis. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan sukacita yang besar. Ini perubahan keadaan yang mendasar bagi kita sebagai pengikut Kristus. Paskah mengubah air mata duka cita menjadi sukacita, karena kita tahu bahwa perpisahan dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ada harapan baru yang terbentang untuk kita di hari-hari ke depan. Ada sukacita bagi kita untuk terus melangkah di hari-hari ke depan. Saudara-saudari terkasih, seringkali seperti murid-murid Tuhan, Maria Magdalena dan kawan-kawan, kita mencari Yesus di antara orang mati ketika kita terjebak pada masa lalu kita, luka-luka, beban luka-luka lama kita. Malaikat datang mengingatkan, "Aku tahu kamu mencang disalibkan. Ia tidak ada di sini." Peristiwa Paskah mengubah cara para pengikutnya berelasi dengan Tuhan. Mereka tidak lagi meratapi jenazah, melainkan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan yang bangkit. Saat mereka berlari, tadi kita dengar ceritanya, tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dengan sapaan, "Salam bagi."
Tanggapan para murid sungguh menyentuh. Mereka mendekati, memeluk kakinya, dan menyembah Tuhan. Kebangkitan mengubah Yesus dari seorang guru dan pemimpin yang telah tiada menjadi Tuhan yang hadir dan berjalan bersama setiap hari. Saudara-saudari terkasih, setelah mengalami Tuhan yang bangkit, setelah menerima kabar Tuhan yang tidak lagi ada di kuburnya, para murid tidak tinggal diam, tetapi mereka diutus. Segeralah pergi, katakanlah kepada murid-murid bahwa Ia telah bangkit. Yesus sendiri menarik di sini menyebut para muridnya sebagai saudara-saudaraku dan meminta mereka pergi ke Galilea menemuinya. Kebangkitan mengubah keadaan para pengikutnya dari orang-orang yang kehilangan arah menjadi saksi-saksi yang memiliki tugas perutusan, misi dari Tuhan sendiri. Ibu bapa, saudara-saudari, umat yang terkasih, apa arti semua ini bagi kita ketika kita merayakan Paskah malam hari ini? Paskah mengajak kita untuk meninggalkan kubur ketakutan, kegagalan, beban luka-luka lama kita, dosa-dosa kita. Sama seperti wanita dipanggil untuk segera pergi mewartakan sukacita, kita pun dipanggil untuk membiarkan kuasa kebangkitan Tuhan mengubah hidup kita. Jangan takut, karena Kristus yang bangkit mendahului kita dalam setiap langkah hidup kita. Tema perayaan kita, Kristus yang bangkit mendahului kita ke Galilea. Bangkit, berjalan bersama, bersaksi. Kita telah membacakan renungan dari Bapak Uskup dalam surat gembalanya. Minggu yang lalu kita bacakan, Galilea tidak sekadar tempat, tetapi itu punya makna yang dalam. Kita dipanggil mendahului Tuhan. Kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan yang mendahului kita ke Galilea, hati dan hidup pribadi kita. Ke Galilea, keluarga kita dengan segala pergumulan kita. Galilea, hidup bersama, kaeng cama, hidup bertetangga, lingkungan masyarakat kita. Dan Galilea, alam lingkungan di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, semangat Paskah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan ketakutan untuk berubah. Semangat Paskah memberi kita keberanian untuk mengambil langkah maju, bergerak bersama menuju Galilea kehidupan kita dengan semangat yang baru. Selamat Paskah, semoga sukacita kebangkitan ini senantiasa menetap dalam hati kita, mengubah setiap kegelapan hidup kita menjadi terang yang abadi. Amin.